Halo sahabat Andragogi dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan. Bersama saya Dr. Supriyadi, MPD. Pembahasan kita kali ini adalah berkenaan dengan karakteristik generasi Z dan Alpha serta implikasinya dalam pembelajaran. Materi ini adalah pembelajaran pada kegiatan belajar 4 modul perkembangan peserta didik pada program profesi guru PPG tahun 2022. Video ini saya beri nama dengan modul video karena antara video pembelajaran ini dengan modul pembelajaran berjalan beriringan dan saling melengkapi. Modul video ini berupaya menjawab 3 gaya belajar yang sering dialami banyak orang. Ada gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetis. Bagi Anda yang memiliki kecenderungan gaya belajar visual dan auditorial, maka keberadaan video ini sangat berarti dan bermanfaat untuk Anda dalam memahami modul pembelajaran secara lebih komprehensif. Kita mulai dari membicarakan tentang capaian dan subcapaian. Capaian pembelajaran pada modul ini adalah menganalisis implikasi karakteristik generasi Z dan Alpha dalam pembelajaran. Sedangkan subcapaian pembelajaran pada modul ini adalah menelaah definisi generasi Z dan Alpha. Yang kedua, menguraikan karakteristik generasi Z dan Alpha. Dan yang ketiga, menganalisis strategi pembelajaran generasi Z dan Alpha. Kita mulai pembahasan kita pada pengertian generasi Z dan Alpha. Pengertian generasi Z dan Alpha. Kita mulai dulu dari pengertian generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang lahir dari tahun 1995 hingga 2010. Sedangkan generasi Alpha adalah mereka yang lahir setelah tahun 2010 ke atas. Generasi Z adalah generasi dengan mobilitas digital yang cukup tinggi. Saat ini mereka hampir seluruhnya bergantung pada perangkat seluler. Bahkan untuk mengerjakan tugas-tugas di sekolah, mereka cenderung memilih perangkat mobile. Definisi ini tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi bangsa kita saat ini. Ada kesenjangan digital antara mereka yang berada di wilayah dengan internet yang baik dengan mereka yang berada di wilayah yang tidak berinternet, sehingga generasi Z yang tinggal di pedalaman dan sulit mendapatkan akses komputer dan internet terkesan tidak masuk dalam definisi tersebut. Ciri khas dua generasi ini. Suhantono mengemukakan bahwa ciri khas dari dua generasi Z dan Alpha adalah akrab dengan gawai. Multitasking, banyak berkomunikasi dengan orang lain secara luas melalui media online. Berpikir terbuka, senang dengan hal yang praktis dan kritis. Perlu penyesuaian di sekolah. Karakteristik tersebut menunjukkan sikap, perilaku, cara berpikir yang berbeda dengan guru. Guru perlu memahami dan menyesuaikan diri terkait karakteristik siswanya yang termasuk kategori Z dan Alpha ketika berkomunikasi dan mengajar. Generasi Z dan Alpha selalu terhubung dengan internet dan gawai, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam kehidupan mereka. Kompetensi mereka tidak hanya diperoleh di dalam kelas atau melalui guru, tetapi dari proses belajar mandiri melalui aneka platform digital seperti YouTube dan aplikasi-aplikasi pendidikan daring. Bisa jadi generasi ini lebih terampil dan berpengalaman dalam hal digital dan komputer dari guru-guru mereka. Maka guru harus cepat beradaptasi dengan perkembangan literasi digital yang sangat cepat. Guru minimal harus bisa mengoperasikan komputer, berselancar di internet, dan bisa menggunakan aplikasi pembelajaran. Sumardianta dan Chris mengungkapkan bahwa cara pandang generasi digital berbeda dengan para guru mereka, yang merupakan pendatang baru di dunia digital. Para guru ini baru bersentuhan dengan komputer setelah bekerja. Mereka agak terlambat dan gagap mempelajari internet. Para natif digital hidup dalam paradigma jauh tapi dekat, dekat tapi jauh.
Kemudahan dalam mengakses internet membuat mereka terbiasa melakukan banyak hal melalui dunia maya, termasuk belanja makanan dan barang secara daring. Tidak hanya untuk keperluan sehari-hari mereka, keperluan menyelesaikan tugas-tugas sekolah juga mereka lakukan dengan cara belanja daring. Dari proses ini, anak-anak belajar tentang kemandirian dan eksplorasi. Kerentanan. Kelekatan dengan internet pun membuat mereka sangat rentan terpapar paham radikalisme, pornografi, narkoba, dan hedonisme. Untuk mengantisipasi hal tersebut, guru dan orang tua harus mampu memberikan pemahaman kepada mereka tentang konten positif dan konten negatif. Selanjutnya, guru dan orang tua perlu mendidik anak agar terampil menyeleksi dan memilih informasi yang baik. Guru dan orang tua harus mampu memberikan pemahaman kepada mereka tentang konten positif dan konten negatif. Selanjutnya, guru dan orang tua perlu mendidik anak agar terampil menyeleksi, memilih informasi yang baik, bermanfaat, dan bermotivasi untuk menghormati perbedaan, menyayangi diri dan orang lain, menghargai moralitas luhur, serta mengapresiasi keindahan dan seni. Tantangan generasi Z dan Alpha di bidang agama. Tantangan generasi Z di bidang keagamaan melalui dunia maya adalah banyaknya konten keagamaan yang bermuatan radikal dan intoleransi. Konten-konten tersebut sangat efektif untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan mereka. Apabila materi keagamaan yang disampaikan dalam konten-konten tersebut seolah benar dan lurus, mereka menggunakan ayat dan hadis, terlebih konten yang disampaikan dengan cara dan metode yang memikat dan menyentuh emosi. Terkait dengan hal itu, konten-konten keagamaan yang menjelaskan bahwa Islam mengajarkan kasih sayang kepada sesama, apapun suku, ras, latar belakang politik, dan agamanya, perlu dimarakkan. Konten-konten yang memberikan pencerahan tentang bahaya paham keagamaan yang mengajak untuk membenci, memusuhi, apalagi membunuh sesama, perlu disiapkan secara baik agar menarik perhatian anak. Upaya. Generasi Z dan Alpha harus diberi pemahaman bahwa keragaman agama, suku, bahasa, dan ras merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia saling mengenal satu dengan yang lainnya dan memberi kebaikan satu sama lain. Pembahasan berikutnya adalah strategi pembelajaran bagi generasi Z dan Alpha. Menurut Hapudin, guru harus memahami karakter generasi Z dan juga generasi Alpha, sehingga mampu menyusun strategi khusus untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Bukan hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga penguatan karakter peserta didik generasi Alpha. Kehidupan generasi Z dan generasi Alpha bergantung pada teknologi serta mementingkan popularitas dari media sosial. Generasi ini merupakan generasi internet karena nyaris dalam hidupnya tidak bisa dilepaskan dari internet yang menyediakan berbagai ragam informasi, games, dan hal-hal lain yang menarik. Ada beberapa strategi pembelajaran untuk generasi Z dan Alpha ini. Pertama, mengembangkan HOTS. Menurut Suhantono, berpikir tingkat tinggi atau HOTS dapat menjawab tantangan kebutuhan siswa generasi Z dan Alpha berbasis IT. Strategi tersebut menjadi alternatif terbaik untuk penyelenggaraan proses pembelajaran di kelas masa depan. Pembelajaran berbasis proyek atau mini research bisa dikenalkan mulai dari SD, SMP, atau SMA, tergantung kepada kesiapan siswa, guru, dan daya dukung keluarga. Dengan model pembelajaran ini, siswa dilatih menyelesaikan masalah dan menganalisis teori dan fakta. Yang kedua, memberikan kebebasan berekspresi. Cara mendidik dan pembelajaran yang diselenggarakan bagi anak generasi digital tentu harus lebih memberikan mereka kebebasan berekspresi. Pembelajaran yang bersifat otoriter dan berpusat pada guru tentu tidak cocok lagi bagi mereka. Pembelajaran tentu tidak hanya sekedar mentransfer sejumlah informasi, melainkan menyalakan api cinta belajar, memelihara rasa ingin tahu yang tinggi,
agar mereka dapat tetap menemukan pengetahuannya sendiri suatu saat jika tidak ada lagi guru atau orang tua yang menuntun mereka untuk belajar. Pembelajaran yang senantiasa memberikan pengalaman belajar yang eksploratif dan memberi kesempatan yang luas untuk berekspresi memungkinkan mereka berlatih dalam hal kemampuan berpikir, berimajinasi, teknik konsentrasi, dan percaya diri dengan karyanya masing-masing yang unik. Dari 20 orang anak yang ada di satu kelas akan diperoleh 20 pula karya yang unik jika nanti menggunakan kebebasan berekspresi dalam pembelajaran ini. Ketiga, mengembangkan karakter. Melalui teknologi informasi dan media sosial, guru bisa menanamkan sadar kesehatan, kejujuran, teamwork, problem solving, dan juga high order thinking skill. Mereka adalah guru-guru yang berani mendisrupsi diri sendiri. Di tengah kecenderungan perilaku individualistik dan budaya instan generasi Z dan Alpha, pendidikan karakter harus menjadi perhatian guru. Tujuannya bagaimana mereka cerdas secara digital dan tetap memiliki akhlak yang baik. Kemahirannya dalam teknologi digunakan untuk kebaikan, bukan justru dimanfaatkan untuk berbagai kejahatan digital yang juga hari ini semakin marak. Keempat, mengembangkan aneka minat dan bakat. Karakteristik generasi Z jelas menuntut konsep pendidikan dan kemampuan pendidik untuk mengembangkan berbagai kompetensinya, baik dari sisi hard skill, soft skill, karakter, hingga spiritualitas. Yang tidak berubah dari ciri setiap generasi adalah mereka memiliki minat dan bakat yang beragam. Setiap anak memiliki potensi yang beragam, sehingga pembelajaran harus disiapkan untuk mengembangkan keanekaan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran bukan pekerjaan asal-asalan, melainkan pekerjaan profesional. Kelima, menggunakan media digital. Guru selayaknya sudah harus menggunakan aplikasi, komputer, dan internet dalam pembelajaran. Guru tidak hanya mengandalkan buku-buku sebagai sumber belajar siswa, melainkan infografis, video, gambar, dan animasi sudah harus menjadi pilihan dan menjadi kewajiban guru untuk menguasai literasi digital tersebut. Sebenarnya, metode penting dalam pembelajaran, tetapi ada yang lebih penting, yaitu jiwa guru. Selain guru-guru menguasai materi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan generasi Z dan Alpha, mereka harus berdedikasi dalam mengajar. Artinya, guru juga harus punya sikap kesungguhan dan sikap keikhlasan. Bahwa at-tariqah ahammu minal maddah, wal mudarris ahammu minat tariqah, wa ruhul mudarris ahammu minal mudarris nafsihi, seperti yang diungkap oleh Kiai Haji Hasan Abdullah, menjadi hal yang harus diperhatikan oleh guru. Karena guru bukan hanya sekedar fisik guru, namun jiwa seorang guru lebih penting dari metode dan guru itu sendiri. Demikian pembahasan kita pada KB4 ini, semoga bermanfaat. Salam andragogi.